Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Bastomi SPD MPD Tabi pun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar para siswa kelas 12 IPA IPS SMA Negeri 1 Melinting Lampung Timur? Kembali berjumpa bersama saya di materi pembelajaran muatan lokal bimbingan komputer, dan kali ini kita masih akan membahas sebuah media pembelajaran yaitu PowerPoint 2007 ya. Meskipun ada tipe-tipe yang terbaru 2013 atau juga 2016 atau 2018, 19, 2020, tapi pada dasarnya mereka cara penggunanya tidak jauh berbeda ya. Oke, kalau begitu langsung saja, tapi sebelumnya silahkan buat para siswa untuk mengabsen di grup absensi dengan mengetikkan nama lengkap saja. Kemudian silahkan simak penjelasan saya ini dari awal sampai akhir. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas juga boleh ditanyakan. Apabila siswa nanti menonton video materi pembelajaran, jangan lupa juga untuk memberikan komentar di bawah video ini dengan mengetikkan nama lengkap dan kelas ya. Misalnya namanya itu Andi Gunawan, kelasnya 12 IPA 1, ditulis gitu aja. Apabila ada pertanyaan juga boleh ditanyakan secara langsung di bawah kolom komentar atau juga di grup WA yang kita buat ya. Kemudian materi kita kali ini akan membahas mengenai program Microsoft Office PowerPoint dan bagaimana kita mengawali membuat slide di PowerPoint. Akan kita pelajari kita di hari ini dan mudah-mudahan paham. Apabila kurang paham juga boleh ditanyakan secara langsung atau nanti video ini bisa diputar kembali di waktu-waktu senggang sambil nyantai, sambil asik-asik gitu ya di rumah atau di mana saja. Baik para siswa kelas 12 IPA IPS SMA Negeri 1 Melinting Lampung Timur, kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengawali membuat slide presentasi yang simple dan mudah ya. Oke, yang pertama sebelum kita membuat slide, ini kita harus tentukan dulu apakah slide kita nanti dalam bentuk 4:3 atau dalam bentuk 16:9 atau istilahnya itu widescreen ya. Kalau kita membuat slide itu dalam bentuk widescreen, maka slide-nya nanti akan melebar seperti layar datar gitu ya. Tapi kalau 4:3 biasanya di komputer-komputer lama atau kalau kita ingin membuat di LCD proyektor yang tipe-tipe lama, mereka itu bukan widescreen tapi 4:3, maka lembar kerjanya di sini kita buat 4:3 ya. Tapi kalau sudah widescreen 16:9, kita juga harus tentukan 16:9. Jangan sampai kita membuat file presentasi dalam 4:3 tapi nanti ditampilkannya di 16:9 atau di LCD yang layarnya datar. Nanti lucu ya, karena nanti tidak bisa full gitu gambarnya. Oke, bagaimana caranya membuat dari 4:3 ke 16:9 atau sebaliknya? Kita masuk di menu desain. Nah, di menu desain ini kita bisa klik. Kemudian di sini ada page setup. Kemudian di sini ada slide size 4. Ini ada on screen 4:3 atau on screen show 16:9. Saya lebih suka yang on screen show 16:9, jadi dia layar lebar. Nah, sudah kalau begini, nanti saat kita tampilkan semua, tekan F5 maka akan layarnya full ya. Jadi di belakang saya ini full dengan layar-layarnya. Untuk kembali ke pengeditan, kita klik kanan, pilih and show, boleh. Atau tekan tombol escape yang ada di keyboard. Untuk mengawali kita membuat slide presentasi, yang pertama yang harus kita pahami adalah tadi sudah merubah tampilan dari layar mau 4:3 atau 16:9. Setelah itu kita bisa membuat judul. Jadi diawali dengan judul ya. Jadi presentasi ini pertamanya pasti selalu judul atau title. Kita tuliskan misalnya kita tulis presentasi BIMCOM. Misalnya di sini kita tulis presentasi BIMCOM Seman 1 Melinting. Kalau sudah selesai, nah kita mau kasih background juga boleh. Masih ingat ya, membuat background, klik kanan, format background, kemudian pilih yang gradient kalau suka atau gimana, kita klik close. Untuk slide yang kedua, kita taruh aja di sini di bagian slide, kita tekan klik kanan, pilih new slide. Misalnya di sini
tulis anggota kelompok. Kelompok misalnya 1 Bastomi, 2 Tommy Dika, 3 Aditya, 4 Aditya. Oh ini Aditya ya. Oke. Kalau sudah, ini kalau mau dikasih background juga tinggal klik kanan, format background. Misalnya suka yang fill begini juga boleh. Kita klik close. Sudah selesai. Nah, kalau kita mau isinya juga boleh di sini ditambahkan, misalnya materi presentasi. Misalnya mengenai komputer, enter, MS, Microsoft Office, oke. Kita buat backgroundnya, pasti sudah bisa ya. Kan sudah pernah saya ajarkan. Nah, klik apply. Jadi nanti kalau kita tampilkan tekan F5 seperti ini tampilannya. Presentasi BIMCOM SMA Negeri 1 Melinting, anggota kelompok ada Bastomi, Tommy Dika, Aditya, Tommy Aditya, materi presentasi komputer, Microsoft Office, MS Office, PowerPoint, dan lain-lainnya ya. Nah, kalau kita membuat presentasi, tentu kita akan merubah model-model huruf. Jadi kita tinggal tekan blok, kemudian kita pilih model hurufnya yang mana yang disuka. Ini untuk memperbesar atau memperkecil. Ini membuat warnanya menjadi merah misalnya. Yang bawahnya juga sama. Kalau kalian mau, tinggal pilih model hurufnya. Kasih warna yang lain juga boleh. Termasuk yang ini. Silakan dibuat sendiri, dikasih cetak tebal atau dikasih bayangan atau mungkin dikasih model huruf lain juga boleh ya, bebas, semuanya bebas. Silakan para siswa membuat presentasinya semenarik mungkin. Ini ada hubungannya dengan kreativitas. Kalau para siswa itu kreatif, pasti bisa nih buat ini, buat itu ya, yang lebih menarik dari punya saya ini. Saya ini cuma asal aja nih, yang penting ada perubahan dalam teks ini. Oke ya. Oh ya, satu lagi yang namanya presentasi ini kan kita bicara soal presentasi. Jadi kalau presentasi dalam PowerPoint ini kita jangan terlalu banyak teks ya, karena kalau terlalu banyak teks nanti malah nggak fokus dengan isi dari presentasi kita. Nanti malah kita sibuk membaca teks. Tapi kita kasih poin-poinnya aja, namanya saja PowerPoint. Jadi power itu kekuatan, point itu ya poin, hal-hal pentingnya. Jadi kekuatannya di situ. Makanya orang kalau mau presentasi dengan PowerPoint, dia tuh harus menguasai masalahnya itu sedemikian rupa ya. Jadi dia tidak asal gitu. Dia harus benar-benar menguasai. Makanya kalau kita mau presentasi ya kita harus sudah siap jauh-jauh hari. Jangan sampai pas presentasi kita kelihatan banget tidak menguasai materinya. Ya ini hasilnya. Ini materi sederhana saja ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita ingin merubah ini ya tinggal pilih-pilih aja menu-menu yang ada di sini, atau mau rata kanan kiri di sini juga sudah ada, tidak perlu saya ajarkan lagi. Apabila kita mau menambahkan auto save juga bisa di sini. Ada banyak model-model auto save yang bisa kita buat ya. Ada yang seperti ini, seperti itu. Kalian boleh kasih apa saja. Misalnya saya kasih gambar ini. Nah, di sini. Nah, atau di sininya kita buat yang begini. Ya boleh-boleh aja, nggak ada yang larang. Sesuka kita ya, namanya kita presentasi. Mana yang kira-kira itu yang kita suka ya bisa. Yang penting bisa menambah semangat kita dalam melakukan presentasi. Nah, oke. Sudah jadi, kita cek hasilnya. Ada tambah-tambahan. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan tabel ya.
misalnya. Tapi nanti ini aku ajarinnya nanti kita bisa nambahkan tabel, gambar, foto atau clip art atau foto album. Kita nanti juga bisa bikin foto album tapi di presentasi kita di slide ya. Kemudian nanti kita akan belajar animasi, gimana caranya tulisan itu akan muter-muter, akan masuk ke dalam presentasi, keluarnya gimana, nanti kita akan pelajari. Kemudian apa lagi ya? Desain, kita nanti akan merubah. Kalau tadi kan kita desain dari awal, nanti kita akan belajar juga dengan desain yang sudah ada dari program Microsoft Office. Oh ya, kalau kita ingin menambahkan teks, ini kan kita hanya boleh di 2 tempat ini nih kita menambahkan teks. Gimana kalau kita mau nambahin teks tapi di atasnya lagi, misalnya di sini? Bisa, caranya klik menu Insert, kita pilih text box, tarik sini di dalam lembar kerja ya, di dalam slide, klik tahan tarik. Misalnya kita tulis tambahkan hari ini Sabtu 23 Agustus 2020. Bener ya? Oh bener ya, oke. Kita buat rata tengah. Nah, harusnya di rata tengah. Jadi ini bisa kita taruh geser ke bawah sini misalnya, atau di sini. Jadi untuk nambah-nambah ini kita bisa ya. Insert, kita pilih text box. Di sini misalnya by kelompok 1. Oke, di sini misalnya nanti mau dibacakan oleh Tommy Dika. Misalnya di sini boleh aja tulis saja. By Tommy Dika. By. Nah ini kalau enggak ini tarik aja, klik tahan tarik. Jadi tulisannya bisa lurus. Jadi kalau kita tampilkan sudah ada tambah-tambahan tulisan untuk nambah placeholder ya, itu namanya placeholder. Kemudian kita bisa nambahkan animasi atau transisi ya. Kalau kita klik di sini di animation yang paling atas, ini dari slide 1 ke slide berikutnya kita bisa buat animasi. Misalnya seperti ini tampilannya, yang bawahnya kita buat seperti ini atau begini. Yang bawah ini kita cari yang bawahnya lagi misalnya. Oke. Jadi dengan adanya animation yang slide translation ini akan menjadi apa ya? Lebih menarik tuh tampilannya. Kita tekan klik atau panah kanan kiri seperti ini. Jadi tidak monoton. Ini namanya slide transition. Kalau mau dirubah ya kita tinggal klik aja, mau dirubah yang mana, tinggal pilih di sini banyak banget atau yang ini kita begini atau kita rubah yang lain juga bisa. Tuh atau begono atau begini ya, kita cek. Tuh. Kalau terlalu cepat kita juga bisa membuatnya menjadi agak lambat. Ini kan fast ya. Kita buat misalnya slow. Oh, jadi dia ini kita buat slow. Jadi tampilannya itu dia nggak penuh. Slow. Kita lihat ya. Nah seperti ini presentasi. Tuh, lebih menarik dan tidak monoton dan orang lebih asik gitu ya melihatnya. Oke, ini dasar-dasar kita membuat presentasi di program Microsoft PowerPoint, dikit-dikit tapi lama-lama jadi bukit ya. Ntar kalau terlalu banyak saya jelaskan nanti takutnya para siswa nanti malah bingung lagi. Kalau bingung nanti saya yang diprotesin, repot juga ini kitanya. Oke, demikian tadi informasi dan juga materi kita di hari ini, bagaimana memulai kita untuk membuat presentasi ringan, mulai dari memasukkan teks, menambahkan placeholder, terus kita mengganti background, sama membuat slide transition atau transisi dari satu slide ke slide berikutnya. Mudah-mudahan paham. Kalau kurang paham, sekali lagi jangan lupa dikasih komentar di bawah berupa pertanyaan atau di grup WA, atau bisa juga di bawah kolom komentar ditulis pertanyaannya apa. Jangan lupa juga siswa untuk mengetikkan nama dan kelas ya, nama lengkap dan kelas sebagai bukti bahwa kalian sudah menyimak penjelasan saya dari awal sampai dengan akhir. Oke, itu saja materi kita, bimbingan
komputer pelajaran muatan lokal bersama saya Bastom SPD MPD untuk seluruh siswa kelas 12 IPA IPS SMA Negeri 1 Melinting Lampung Timur yang menyimak dari awal sampai akhir. Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu, diberi kesabaran, diberi keuletan, diberi segala hal apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan mudah-mudahan cita-citanya terkabul ya. Untuk yang menyimak dari awal sampai dengan akhir. Kalau yang enggak, makanya simak dari awal sampai akhir biar nanti bisa menjadi orang yang paling jempolan. Oke. Baik, langsung dari studio Radio Rasa TV Plasma Production dari Dusun Patarte 17 RW 9 Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting Lampung Timur. Saya undur diri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.